Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Hananda Ulinu Hanata dengan NIM 301023000002. Di sini saya akan memberikan suatu edukasi kepada pasien tentang cara bersabar dalam menghadapi suatu penyakit, kemudian cara toharoh, yaitu bersabar, kemudian cara tayamum, dan juga sholat bagi orang sakit. Nah, jadi pada teman-teman semuanya, apakah ada yang merasa sedang sakit ataupun tidak enak badan? Nah, apa yang teman-teman ataupun bapak ibu yang hadapi itu bukanlah suatu hukuman, melainkan suatu ujian dari Allah yang akan menggugurkan suatu dosa dan juga meninggikan derajat kita di sisinya. Nah, setiap rasa sakit yang kita rasakan, bahkan suatu duri kecil yang menusuk, itu bisa menjadi penghapus dosa jika kita menerimanya dengan suatu kesabaran. Teman-teman semuanya tidak akan sendiri dalam menghadapi ujian ini. Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kami sebagai seorang tenaga medis akan selalu berusaha untuk membantu sebaik mungkin. Kesembuhan itu datang dari Allah dan kesabaran itu adalah suatu kunci untuk membuka pintu pahala dan pertolongannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi, insya Allah teman-teman ataupun bapak ibu semuanya akan dapat melampaui dari penyakit ini. Dan sakit ini merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya agar kita lebih dekat kepadanya. Mari kita jalani pengobatan ini sebagai bagian dari ikhtiar, kemudian bersabar sebagai bentuk ibadah, dan yakinkah bahwa setiap detik kesabaran itu akan dibalas suatu pahala tanpa batas oleh Allah. Nah, sabar itu tidak mudah, tapi sangat mulia di sisi Allah. Jadi teman-teman semuanya, sebagai mahasiswa kedokteran dan juga calon tenaga medis, kita tidak hanya bertanggung jawab atas kesehatan fisik pasien, tetapi juga ruhania mereka. Nah, salah satu tugas mulia adalah memberikan suatu edukasi kepada pasien tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk bersabar dan menghadapi penyakit, serta tetap menjalankan ibadah seperti toharoh dan sholat, meskipun dalam keadaan kondisi yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Maka dari sakit itu dapat menggugurkan suatu dosa, menjadi penghapus kesalahan dan pengangkat derajat seseorang di hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara bertoharoh ataupun bersuci bagi orang sakit? Dalam Islam, kebersihan itu adalah suatu bagian dari iman. Namun, bagi pasien yang tidak mampu berwudu karena sakit ataupun luka, Allah dapat memberikan suatu keringanan yang disebut dengan tayamum. Nah, tayamum ini dapat dilakukan dengan menyentuh suatu debu suci ataupun permukaan yang bersih, lalu mengusapkan pada wajah dan juga kedua tangan. Hal ini dapat dilakukan ketika tidak adanya air ataupun kesulitan untuk mendapatkan air, kemudian menggunakan debu ataupun tanah yang suci, kemudian masuk ke waktu sholat dan berniat untuk tayamum. Lalu, bagaimana dengan sholat? Sholat tetap diwajibkan, bahkan bagi seorang yang sakit. Namun, ada beberapa keringanan, yaitu jika tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan oleh duduk. Jika tidak bisa duduk, dapat dilakukan dengan berbaring dan juga melakukan gerakan isyarat. Jika tidak bisa bergerak sama sekali, cukup dengan niat dan juga berzikir di dalam hati. Karena Allah telah berfirman pada Quran Surat At-Takabun ayat ke-16 bahwa bertakwalah kamu kepada orang menurut kemampuanmu. Maka sebagai seorang tenaga medis, mari kita tanamkan dalam hati bahwa menjaga spiritual pasien adalah bagian dari kesembuhan mereka dan bukan hanya tubuh yang perlu dirawat, tetapi juga hati dan iman mereka. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dan jika diuji dengan sakit, kita mampu menghadapi dengan sabar, tetap suci, dan tidak meninggalkan sholat. Karena ibadah itu semua yang dapat menguatkan jiwa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jinillah hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasyati fil 'uqad wa min syarri hasikin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.